Halo semuanya, aku mau cerita soal pengalaman temanku yang sekarang udah nggak ada. Namanya Reno. Umurnya waktu itu 22 tahun, anak rantau, kerja jaga minimarket di Jakarta Timur. Reno ini tipikal anak kos pada umumnya irit, kerja keras, tapi kadang suka cuek sama hal-hal yang nggak kelihatan. Dia udah 2 tahun kerja di sana. Dan selama itu juga, dia tinggal di kosan kecil dekat pasar. Satu-satunya jalan tercepat dari tempat kerjanya ke kosan, ya lewat gang sempit di belakang pasar itu. Awalnya gak ada masalah, malam-malam lewat sana udah jadi hal biasa buat dia. Kadang sambil dengerin musik dari HP, kadang sambil nelpon pacarnya. Tapi katanya, dia suka ngerasa hawanya beda kalau lewat sana pas hujan. Tapi ya, karena udah capek kerja, dia gak mikirin terlalu dalam. Lagian, siapa sih yang percaya gang bisa angker cuma karena hujan? Nah, malam itu hujan gerimis. Reno baru pulang lembur. Dia nyalain senter HP karena lampu jalan di sekitar situ cuma nyala 1-2. Udah gitu, kabut tipis mulai turun. Dan bau tanah basah kecampur sampah pasar itu bikin orang pengen cepat-cepat keluar dari sana. Dia masuk ke gang itu. Sambil enggelap jaketnya yang basah. Sapi beng, cuma suara hujan sama tetesan air dari atap rumah orang. Beberapa kali dia harus melipir ke pinggir karena ada genangan air yang cukup dalam. Saat dia lagi jalan sambil mikir, tiba-tiba dia dengar suara Reno. Langkahnya otomatis berhenti. Dia tengok kanan kiri. Gak ada siapa-siapa. Nah, siapa yang manggil? Pikirnya. Dia nengok ke belakang. Kosong, gang itu lurus. Dan kalau ada orang ngikutin, pasti kelihatan. Dia nyalain senter HP lebih terang. Dilihatnya ujung gang depan dan belakang sepi. Bahkan suara tukang parkir yang biasa nongkrong di ujung gang pun gak ada. Biasanya mereka duduk sambil main kartu atau sekadar ngerokok. Tapi malam itu kosong. Karena ngerasa cuma halusinasi, dia lanjut jalan. Tapi baru 5 langkah, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Reno, kamu mau mandi? Suara itu pelan, tapi nadanya aneh. Kayak bukan suara manusia normal. Gak cempreng, gak berat, tapi kayak ada yang gak beres. Suaranya kayak digeret, seperti suara orang tua yang habis sakit panjang. Reno nyengir. Apaan sih ini? Saya pikir mungkin ada temannya yang iseng. Dia jawab sambil ketawa kecil. Enggak nek, udah mandi tadi sore. Dan saat itu juga suasana berubah. Angin yang tadi cuma gerimis pelan tiba-tiba jadi dingin banget. Tapi bukan dingin biasa, dingin yang nusuk sampai ke tulang. Udara di sekitar kayak berhenti bergerak. John yang tadi goyang karena angin jadi diam. Suara serangga hilang. Bahkan suara gerimis pun terasa jauh. Reno mulai ngerasa ada yang aneh. Dia coba cepetin langkahnya, tapi langkah kakinya juga berat. Seolah-olah jalanan itu lengket. Seolah tanahnya narik-narik kakinya buat jangan pergi. Dan dari belakang, dia dengar suara serak, serak, plak, plak. Suara itu gak kencang, tapi cukup buat bikin bulu kuduk merinding. Itu suara sandal jepit yang diseret pelan, menyentuh tanah basah. Tapi yang bikin makin ngeri, suara itu stabil, gak makin jauh, gak makin dekat. Seolah-olah apapun yang jalan di belakangnya, itu cuma nunggu dia nengok. Reno mulai panik. Dia pegang erat HP-nya. Senter masih nyala. Dia lirik belakang pelan-pelan. Masih gak ada siapa-siapa. Tapi dia sadar, ada yang ngikutin. Perasaan itu gak bohong. Dada rasanya sesak, kayak ada beban berat nempel di punggung. Dia coba lari kecil, tapi gang itu terasa makin panjang. Biasanya jalan segitu cuma butuh 1 menit, tapi kali ini udah hampir 3 menit. Dan dia belum juga keluar. Reno mulai naibet nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Keringat dingin keluar, padahal cuaca lagi dingin-dinginnya. Dan pas dia hampir sampai di ujung gang, dia ngerasa kayak ada yang napas di lehernya. Nak, ayo mandi yuk. Suara itu udah gak jauh lagi, bener-bener di belakang telinga. Tapi dia gak berani nengok. Dia langsung lari sekuat tenaga keluar dari gang nerobos gerimes sampai ke warung dekat kosannya yang masih buka. Orang warung itu kaget lihat Reno. Mukanya pucat, napasnya ngosong. Baju basah kuyup bukan cuma karena hujan,
tapi juga karena keringat. Si ibu warung langsung tanya, "Kamu kenapa, No?" Reno cuma bisa geleng-geleng. Tangannya gemeteran. Dia minta kopi anget, duduk diam lama banget. Setelah agak tenang, dia cerita soal suara itu, tentang panggilan pertama, terus ditanya soal mandi, dan suara langkah yang nyeret. Ibu warung langsung nutup warung buru-buru. Dia bilang pelan, "Kamu jawab, nomor." "Kamu jawab suara itu." Reno cuman ngangguk sambil senyum bingung. "Iya, Bu." "Lah, saya kira nenek-nenek beneran." Wajah ibu warung langsung berubah. Dia tarik nafas panjang. "Kamu dengar siapa yang manggil tadi?" Reno jawab, "Nenek-nenek, Bu." Suaranya serak, pakai sandal jepit. Kayaknya ibu itu langsung istighfar. "Ya Allah, No, kamu dijabani nenek gayung." Reno bingung. "Itu siapa, Bu? Hantu?" "Bukan, cuma hantu. Nomor, tapi penjemput. Kalau dia udah manggil, dan kamu jawab, dia bakal datang lagi. Tapi bukan buat ngajak ngobrol." Reno diem. Pikirannya muter. Jantungnya masih deg-degan. Dan saat itu juga, dia nyadar satu hal. Dia kaku sendirian malam itu. Karena yang manggilnya belum selesai. Reno pikir itu hanya halusinasi. Mungkin karena kecapean, mungkin juga karena otaknya udah kebanyakan mikir shift malam. Tapi langkahnya makin cepat, kakinya refleks gerak lebih cepat dari logikanya. Dia ngerasa makin lama makin gak aman. Jantannya deg-degan gak karuan. Nafasnya mulai sesak, tapi dia maksa tenangin diri. Tapi pas dia beranikan diri, nengok ke belakang, dia langsung menyesal. Di bawah sinar lampu jalan yang redup dan berkelip, berdiri sosok nenek-nenek. Bungkuk. Rambutnya putih panjang agak kekoken, kayak belum disisir berhari-hari. Mukanya pucat, kulitnya keriput parah, dan matanya nyala merah terang kayak bara. Tatapannya tajam langsung ke arah Reno. Gak kedip, gak goyah. Di tangannya, nenek itu bawa gayung plastik warna merah tua. Gayung itu netesin cairan merah gelap ke tanah. Setiap tetesan jatuh, tanah di bawahnya menghitam. Di sebelah kakinya ada ember hitam besar. Isinya penuh. Cairannya sama. Merah gelap, tapi lebih pekat. Bau dari ember itu gak kayak darah biasa. Ada aroma aneh, mirip bau tanah basah yang udah lama gak kena sinar matahari. Dicampur bau daging busuk, perut Reno langsung mual. Nenek itu gak bergerak, cuma berdiri, tapi ekspresinya seolah nunggu jawaban. Dan tiba-tiba dia buka mulutnya, pelan. "Udah waktunya, Nak. Ayo ikut mandi." Suaranya gemetar, pelan, tapi terdengar jelas. Kayak langsung diucapin di telinga Reno. Bukan teriakan, tapi nada kalem yang bikin kepala bergetar sendiri. Reno langsung lari. Dia gak mikir lagi. Langsung terobos apapun yang ada di depannya. Kakinya licin kena air. Sempat hampir jatuh, tapi dia terus lari. Tapi suara itu gak berhenti. Di belakangnya, suara sandal jepit yang disere-sere itu makin cepat. Serak, serak, plak, 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 terus membuntuti. Reno berlari, melewati warung, pos ronda, rumah-rumah warga, tapi semuanya gelap. Seperti kampung itu tiba-tiba tertidur dalam satu waktu. Gak ada satupun yang buka jendela. Gak ada suara TV. Gak ada anjing menggonggong. Sunyi. Sunyi yang bikin telinga berdengung. Dia sempat nabrak pagar seng. Lututnya tergores. Tapi gak peduli. Dia terus lari. Nafasnya makin berat. Dada sesak. Tapi rasa takutnya jauh lebih besar. Dari rasa capek, pas dia sampai di depan kosan, pintu pagar ternyata digembok dari dalam. Biasanya sih gak dikunci, tapi malam itu, entah kenapa, digembok rapid. Reno gedor-gedor pagar, teriak manggil teman kosnya. Be, bukain, cepet." Bukin, gak ada jawaban. Lampu dalam kos juga mati. Reno langsung nengok ke belakang lagi, dan nenek itu udah jauh lebih dekat. Gak sampai 10 meter, dia masih jalan pelan, nyeret sendalnya, tapi posisinya udah makin deket tiap Reno nengok. Tangan keriputnya megang gayung yang udah penuh tetesan. Ember di kakinya seperti meresap ke tanah, bikin rumput di sekitar layu. Dan sekarang nenek itu senyum. Senyum lebar, bibirnya tipis, hitam, dan giginya runcing. Bukan ompong,
tapi lebih kayak gigi binatang, pemakan daging. Reno, kamu capek ya? Mandi dulu. Ya. Reno makin panik. Dia lihat ke atas, ke jendela lantai 2, dan langsung manjat pagar. Cengket nyangkut di kawat tajam. Tapi dia gak peduli, udah gak ada waktu buat mikir. Kakinya goyah, lututnya berdarah, tapi dia berhasil lompat ke dalam. Masuk ke teras, dan buka pintu kos yang untungnya gak dikunci. Begitu masuk, dia langsung kunci pintu. Jantungnya berdetak keras banget, kayak mau meledak. Dia mundur pelan, punggungnya nempel ke tembok, nafasnya berat. Seluruh tubuhnya basah kuyup, bukan cuma karena hujan, tapi karena keringat dingin. Dia coba nelpon siapa aja, tapi HP-nya mati. Baterai habis, padahal tadi masih 40%. Dia jalan ke kamarnya, ngelap badan seadanya. Tapi tangan Dan, kakinya masih gemeteran. Dan dia sadar, suara itu belum selesai. Dari luar, terdengar langkah pelan. Serak, plek, serak, plek. Berhenti pas di depan pintu. Reno tutup mulutnya, nahan napas. Tok tok tok, ada yang ketuk pintu. Deep hand, pelan. Tapi 3 kali. Tok, tok, tok. Diam. Beberapa detik, hening. Reno masih diam di sudut ruangan, nempel ke dinding, lalu tok, tok, tok. Ketukannya makin keras, dan tiba-tiba hilang. Sunyi. Reno nunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit. Dia pelan-pelan buka tirai jendela kecil di kamarnya. Lihat keluar, gak ada siapa-siapa. Cuma jalan kosong yang becek, dan lampu jalan yang berkedip pelan. Dia pikir mungkin udah pergi. Tapi saat dia mau balik badan, di balik jendela, muncul bayangan. Bayangan tinggi, rambut panjang dan 2 bola mata merah terang, nempel langsung ke kaca. Reno refleks jatuh terduduk. Dia tarik bantal, nutupin muka. Teriak tanpa suara. Dia gemetar, nahan tangis. Tapi suara itu kembali, nak. Ayo mandi. Lalu, ketukan itu pindah ke jendela kamar. 3 ketukan, dan saat dia buka mata, jendela itu terbuka sedikit. Gayung merah itu tergantung di ujung jendela, menetes pelan ke lantai kamarnya. Airnya bukan air biasa, warnanya merah gelap, dan baunya seperti kematian. Reno gak tidur malam itu. Gimana bisa tidur kalau matanya barusan lihat sosok nenek bermata merah, dan gayung merah yang nempel di jendela kamarnya. Lantai kamarnya basah oleh tetesan air, yang baunya makin lama makin menyengat. Air itu merembes, pelan, warnanya merah gelap kecoklatan, nyaris kayak lumpur. Tapi anehnya gak kering-kering. Dia coba bersihin, tapi semakin dilap, lantainya malah terasa lengket. Akhirnya dia duduk di pojok kamar, berselimut, dengan mata terus ngawasin jendela. Jam 3 pagi, jendela itu nutup sendiri. Krak, suaranya pelan, tapi bikin Reno lompat dari duduknya. Dia buru-buru tarik lemari kecil buat nutupin jendela. Habis itu, dia diam aja, gak berani gerak, gak nyalain lampu, gak nyalain apa-apa. Gelap, tapi lebih baik gelap daripada lihat sosok itu lagi. Paginya, sekitar jam 6, Reno baru berani keluar kamar. Matanya bengkak, badannya pegal semua. Tapi dia langsung ngecek depan kos, nyari jejak yang mungkin ditinggalin nenek itu. Tapi gak ada apa-apa. Jalanan biasa aja, basah karena hujan semalam, tapi gak ada bekas tapak kaki, gak ada tetesan air merah, gak ada gayung, gak ada ember, kosong. Reno mulai mikir, apa semalam cuma mimpi? Tapi rasa capeknya terlalu nyata. Luka di tangannya juga masih ada. Goresan waktu dia panik manjat pagar. Bajunya bau lumpur. Dan di lantai kamarnya masih ada bekas merah, kecoklatan yang mengering jadi noda. Dia akhirnya mutusin buat gak ngomong ke siapa-siapa. Takut dikira stres, takut gak dipercaya. Jadi hari itu, dia mandi, berangkat kerja pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi saat sampai di minimarket tempat dia kerja, tubuhnya langsung merinding. Di kaca pintu toko, ada tempelan selebaran, foto orang hilang. Reno mendekat, dan matanya langsung membesar. Wajah di selebaran itu adalah cowok yang dia kenal. Namanya Aldi. Kerja shift malam juga tapi
beda toko. Mereka pernah satu pelatihan dulu. Hilang 3 hari lalu. Terakhir, terlihat pulang malam lewat gang belakang pasar. Reno langsung keringat dingin. Itu gang yang sama dia lewatin kemarin. Dia ketemu nenek itu. Seluruh hari di tempat kerja, Reno gak fokus. Setiap suara sandal seret yang lewat depan toko bikin dia panik. Setiap pelanggan yang bajunya basah karena hujan, dia perhatiin baik-baik. Takut nenek itu nyamar jadi orang biasa. Temen kerjanya Mbak Tia sampai nanya, "Ren, kamu sakit? Mukamu pucet banget." Reno cuma geleng. "Kurang tidur Mbak." Tapi hatinya was-was. Perasaannya gak enak terus. Pas malam datang, Reno udah bertekad gak bakal lewat gang belakang lagi. Gak peduli seberapa jauh muter jalan, yang penting aman. Tapi sekitar jam 10 malam, listrik toko tiba-tiba padam. Mati total. Lampu emergency nyala, tapi cuma remang. Mbak Tia langsung panik, bilang mau ke kantor PLN sebentar buat laporan. Tinggal Reno sendirian. Reno jaga di kasir, matanya awas, tapi makin lama, suasana toko makin dingin. AC udah mati, tapi udara malah makin menusuk. Kayak ada es yang nyebar di udara, dan tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan di pintu kaca toko. Reno nengok dari dalam. Dia lihat ada nenek-nenek berdiri di luar, mukanya ketutup kerudung abu-abu, tapi dari rambut putihnya yang mencuat keluar, Reno langsung tahu, itu dia. Nenek gayung. Di tangannya, gayung merahnya masih menetes. Tapi kali ini, dia gak senyum. Dia cuma nunjuk ke dalam, ke arah Reno. Lalu, dia angkat gayungnya tinggi-tinggi, dan dari dalam gayung keluar sesuatu. Bukan air, tapi potongan rambut hitam panjang yang basah, meliuk-liuk kayak hidup, jatuh ke tanah di depan minimarket, dan pelan-pelan masuk ke celah pintu kaca. Reno mundur. "Astagfirullah," bisiknya, gemetar. Dia buru-buru ambil kunci, pengen ngunci dari dalam, tapi tangannya goyang, gak pas naruh kunci. Rambut hitam itu makin panjang, makin masuk ke dalam toko, kayak tali, merayap. Nyari kaki Reno, dia lompat ke meja kasir, nyibrit ke belakang gudang. Dari gudang, dia dengar pintu kaca diketuk makin keras. Tok, 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 tok. Lalu, kraa, suara kaca retak. Reno ngintip dari balik kardus. Pintu depan udah pecah. Kaca bawahnya hancur, dan nenek itu masuk pelan. Langkahnya lambat, sandalnya nyeret, gayungnya netesin cairan merah. Dan sekarang, dia bawa juga isi embernya bergolak, kayak air hidup, dan bau busuknya mulai merambat ke seluruh toko. "Reno," panggil suara itu. Pelan tapi dalam. "Mandi dulu." Ya, Reno gak bisa teriak, gak bisa gerak. Badannya kaku. Tapi tiba-tiba lampu toko nyala. PLN balik. Suasana terang lagi. Dan Nanekets 2 hilang. Gak ada jejak kaca pecah, gak ada ember, gak ada rambut. Toko kembali, kayak semula, normal, seolah gak ada apa-apa barusan. Reno jatuh terduduk. Mbak Tia masuk 5 menit kemudian. Dia heran lihat Reno pucat dan gemetaran. "Kenapa Ren?" Reno cuma jawab, Aku mau resign Mbak." Tapi malam itu, saat pulang, Reno pulang bareng temennya, naik ojek, muter jauh dari gang belakang pasar. Dia pikir udah selamat, tapi pas dia sampai kos, di depan pagar ada gayung merah tergantung, menetes, pale. Reno berdiri diam di depan kos, matanya gak lepas dari benda itu. Gayung merah gantung di pagar, masih menetes. Warnanya merah, tapi bukan seperti darah segar, lebih gelap, kental, dan baunya astaga makin lama makin menusuk. Seperti campuran air comberan dan sesuatu yang busuk. Dia gak bisa masuk. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar. Pikirannya muter, apa nenek itu tahu tempat tinggalnya? Kok bisa gayung itu nyampe ke sini? Dia mundur pelan. Gak jadi masuk ke kos. Dia HP, niatnya mau nelpon temennya. Tapi sinyal tiba-tiba hilang. Di layar cuma muncul tulisan nomor servis. Langit gelap, jalanan sepi. Dan Reno merasa dia gak sendirian. Dari ujung gang,
Terdengar suara srek, srek, plek, plek. Langkah sandal jepit perlahan menyeret, makin lama makin dekat. Reno langsung lari. Gak pikir panjang, dia lari ke jalan besar. Naik angkot yang kebetulan lewat, meskipun gak tahu arahnya kemana. Di dalam angkot cuma ada 2 penumpang, seorang ibu-ibu tua dan anak kecil yang ketiduran di pangkuannya. Tapi begitu Reno duduk, bau itu muncul lagi, bau tanah basah dan busuk itu. Reno coba tenangin diri, udah, mungkin cuma kecapekan. Jangan-jangan aku ngelindur. Tapi dia nengok ke ibu-ibu di sebelahnya. Matanya membelalak. Itu nenek yang sama, nenek gayung, rambutnya diselipin ke dalam kerudung. Tapi matanya merah, tangan keriputnya megang gayung, ditutup kain, dan anak kecil di pangkuannya. Bukan anak kecil, kepalanya menunduk, kulitnya pucat, mulutnya robek. Reno langsung berdiri, teriak ke sopir. Berhenti, Pak, berhenti sekarang. Sopir angkot kaget. Lah, kenapa bang? Tolong pak, saya turun sekarang. Sopir ngerem mendadak. Reno loncat keluar. Gak peduli dia lagi di mana. Dia lari ke warung terdekat. Duduk ngos-ngosan, keringat dingin ngucur. Dari dahi, warung itu sepi. Cuma ada bapak tua yang lagi ngerokok sambil dengerin radio. Bapak itu nengok. Heran, kamu kenapa nak? Reno gak langsung jawab. Dia cuma bilang pelan, Pak, pernah dengar tentang nenek gayung? Bapak itu langsung diam. Wajahnya berubah tegang. Perlahan, dia matiin radionya. Kamu habis lihat dia? Reno ngangguk pelan, tangannya masih gemetar. Bapak itu narik napas panjang. Kamu harus cepat bersihin diri, nak. Mandi, tapi bukan sembarang mandi. Harus di sungai. Air mengalir di tempat yang gak banyak orang tahu. Kalau enggak, dia bakal terus nyari kamu. Kenapa saya, Pak? Saya nggak ngapa-ngapain. Dia nyari pengganti, kata bapak itu pelan. Ada yang lawan, ada yang nolak. Dia cari yang lain. Dan Pak, dia ngincar yang jawab ajakan. Reno langsung teringat waktu dia di gang itu. Dia jawab bercanda. Enggak, Nek. Udah mandi tadi sore. Ucapan itu ternyata dianggap sebagai iya. Sebagai jawaban. Aku harus kemana, Pak? Bapak itu nulis alamat di selembar kertas. Ki sini, sungai kecil di daerah Cipinang Lama. Ada orang yang bisa bantu bersihin. Tapi kamu harus berani. Reno langsung pergi malam itu juga. Naik ojek, turun di gang sempit. Jalan kaki masuk ke perkampungan yang mulai sepi. Akhirnya dia sampai di tepi sungai. Airnya mengalir pelan. Gelap, tapi dingin dan segar. Di tepi ada saung kecil. Seorang pria tua duduk di situ, pakai baju koko dan sarung. Reno, tanya pria itu pelan. Reno kaget. Iya pak, aku udah dikabarin. Cepet, kamu masuk ke air. Jangan takut, nenek itu bakal datang. Tapi jangan jawab apapun. Jangan noleh. Dan jangan panik. Reno mulai masuk ke sungai. Airnya dingin sekali. Dia berdiri sampai dada terendam. Keringatnya bercucuran. Padahal air sungai sejuk banget. Langit gelap, angin mendadak berhenti. Daun-daun gak bergerak. Suasana jadi sunyi, sunyi banget. Tiba-tiba, pluk, sesuatu jatuh di air, di belakang Reno. Pelan, tapi jelas. Dia tahan napas. Dan lalu, suara itu muncul. Reno, suara nenek itu. Pelan, serak, tapi jelas di telinga. Reno gemetar, tapi dia ingat pesan tadi, jangan noleh, jangan jawab, jangan panik. Air di sekelilingnya mulai terasa hangat, dan ada bau itu lagi, bau tanah, lumpur, dan busuk. Tapi Reno tetap diam, gak bergerak. Reno, kali ini lebih dekat. Lihat aku nak. Air di depan Reno mulai beriak, tapi dia tutup matanya. Dia tahan napas. Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, licin, kayak tangan. Tangan itu naik, pelan, ke arah lutut. Reno pengen teriak, tapi dia cuma gigit bibir. Lalu, tolong pak, Reno teriak sekuat-kuatnya. Pria tua dari saung langsung berdiri, bawa seikat daun dan kembang. Dia lempar ke sungai, dan baca doa dengan suara keras. Air sungai bergetar.
Angin bertiup kencang. Lalu suara nenek itu menghilang. Air sungai kembali tenang. Reno langsung naik dari sungai. Basah kuyup, kedinginan. Pria tua itu duduk di sampingnya, kasih selimut dan teh hangat. Kamu hampir aja ketarik ke mandinya dia. Reno menandok. Kalau saya nggak mandi di sini tadi, apa yang terjadi? Kamu bakal dibawa ke dunia dia dan tubuhmu tinggal nama. Reno duduk diam di saung itu, matanya kosong, menatap air sungai yang mulai tenang kembali. Tubuhnya masih menggigil meski udah dibalut selimut dan minum teh hangat. Tapi dingin yang dia rasain bukan cuma dari air. Ada dingin yang lain, ding, yang masuk ke tulang. Pria tua di sampingnya menyalakan dupa kecil. Asapnya tipis, tapi aromanya tajam. Campuran kayu gaharu dan bunga kenanga. Dia mulai berdoa pelan, matanya terpejam. Reno menatapnya. Pak, beneran udah selesai? Ya. Pria itu gak langsung jawab. Dia buka mata pelan, wajahnya kelihatan ragu. Kalau kamu cuma mandi air biasa, mungkin iya, katanya. Tapi nenek itu udah lihat wajahmu. Dia udah nyium bau tubuhmu. Mungkin dia belum puas. Reno nelan ludah. Terus, saya harus ngapain? Yang bisa kamu lakukan sekarang? Talkative, jangan pulang lewat gang itu lagi. Jangan nibet-nibet namanya. Dan, jangan dekat-dekat air. Pas malam hari, terutama air yang diam. Reno enggonggok. Walau hatinya masih gelisah. Malam itu dia numpang tidur di rumah pria tua itu. Tapi gak tenang. Dalam mimpinya, dia ada di sebuah kamar mandi tua. Lampunya kedap-kedip. Lantainya penuh air. Don't discernment. Bayangan dirinya, bukan dirinya. Tapi nenek itu. Rambut putih berantakan. Mata merah menyala. Dan di tangannya gayung merah yang meneteskan sesuatu gelap dan kental. Dia bangun dengan teriakan. Nafasnya sesak. Lehernya dingin. Seperti abis dipegang tangan es. Pagi harinya, Reno pulang ke kos. Langit cerah, jalanan ramai, semua tampak normal. Tapi di pikirannya, gak ada yang terasa biasa. Dia coba buang gayung merah yang tergantung. Tapi waktu dia angkat gayung itu, bagian dalamnya kosong. Gak ada air, gak ada darah. Cuma ada rambut putih, kusut, nempel di dasar. Reno buang gayung itu sejauh-jauhnya. Tapi pas malam harinya, gayung itu muncul lagi di depan pintu kamarnya, masih dengan rambut putih di dalamnya. Dia mulai gak kuat. Beberapa hari dia coba cari pertolongan ke ustadz, ke orang pintar, ke paranormal. Tapi semuanya cuma bisa bilang satu hal. Dia sudah menandaimu. Dan yang bisa dilakukan cuma satu, menerima atau menghilang. Reno mulai jarang kerja, jarang keluar kamar. Setiap malam, selalu ada suara sandal diseret. Makin dekat, tapi gak ada siapa-siapa. Lama-lama, Reno berhenti bicara sama siapapun. Dia cuma duduk di kamar, matanya kosong, tatapannya jauh. Sampai suatu malam, suara dari kamar. Reno bikin geger satu kos. Dia ketawa sendiri. Keras, gak berhenti. Suaranya kayak orang kesurupan. Tetangga kos datang. Gedor-gedor pintunya. Gak ada jawaban. Mereka dobrak masuk. Reno duduk di pojok kamar. Di depannya, ember penuh air. Tangannya main-main sama gayung merah. Dia nyiram air ke wajahnya sambil ketawa. Matanya merah. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Ayo, mandi. Malam itu, Reno dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi anehnya, tiap malam dia hilang dari ruangan. Dan muncul lagi menjelang pagi. Selalu dalam keadaan basah kuyup. Seperti abis berendam di air yang kotor. Petugas rumah sakit bilang, setiap tengah malam, ada suara perempuan tua yang lewat lorong, bawa sandal jepit, dan aroma tanah basah. Dan yang lebih aneh lagi, di kamar mandi rumah sakit itu, setiap jam 12 malam, air keran keluar sendiri. Warnanya gelap, kental, dan berbau. Sekarang, banyak yang percaya, Reno gak cuma ketemu nenek gayung, tapi dia udah jadi bagian dari dunianya. Kadang, ada pasien yang baru masuk, teriak tengah malam mereka belang. Ada laki-laki yang duduk di pojok kamar mandi, sambil niram-niram pakai gayung merah. Dan suaranya, pelan, serak,
Tapi jelas, udah waktunya. Ayo ikut mandi. Cerita selesai di sini. Tapi mungkin lain kali, saat kamu sendirian di kamar mandi, malam-malam, dan tiba-tiba air keran nyala sendiri. Coba denger baik-baik. Mungkin dia datang, bukan buat nakut-nakutin, tapi ngajak kamu. Mandy, terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Tapi hati-hati ya, malam ini jangan langsung ke kamar mandi. Apalagi kalau kamu sendirian. Siapa tahu suara sandal itu udah mulai mendekat ke arahmu. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa, masih banyak kisah-kisah misterius lain yang belum terungkap. Cerita tentang mereka yang kembali, meski seharusnya sudah pergi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi ingat, jangan pernah dengar sendirian di tengah malam. Karena kadang mereka juga suka mendengarkan.